Halo, teman-teman peserta kuliah. Kali ini saya akan menyampaikan ketentuan ujian tengah semester dalam mata kuliah Pemilu dan Partai Politik kelas 08 tahun 2024. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama tentang pengantar ya, bahwa ini adalah petunjuk ujian tengah semester mata kuliah Pemilu dan Partai Politik kelas 8 tahun 2024. Bahan yang akan diujikan atau bersumber dari materi bab 1 hingga bab 7 dalam materi kuliah saya ini. Nah, petunjuk ini akan memuat penjelasan tema penugasan, teknik menjawab pertanyaan atau pernyataan, lalu adalah tata cara pengiriman hasil dari yang saudara kerjakan ke hal yang nanti kita akan sampaikan, yang akan kita tuju, maksud saya. Nah, saya harap setiap peserta kuliah mempelajari secara cermat akan petunjuk ini. Sebenarnya semua pertanyaan pasti akan terjawab ketika mampu menyerap semua apa yang saya sampaikan. Jadi sesungguhnya tidak perlu tanya lagi di luar ini, kecuali hal-hal yang misalnya ada yang luput atau ada yang tercacar dari nama dan seterusnya. Itu jarang terjadi, tetapi andai kata itu terjadi, saya siap untuk menjawabnya karena itu menyangkut hal yang sangat penting hak bagi mahasiswa sebagai peserta kuliah. Nah, kedua bentuk tugas ini bersifat perseorangan, individual. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjawabnya karena ini adalah bagian dari evaluasi. Baik, yang kedua bentuk tugas. Bentuk tugas ini terdiri atas dua pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menjawab pertanyaan umum terkait evaluasi pemilu 2024. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi yang tengah berlangsung? Di situ Anda menjawab apa proses yang sedang terjadi dan tampaknya itu seru sekali. Anda tahu bahwa PHPU ini adalah satu dari 5 kerangka hukum pemilu yang kita kenal. Di situ ada perselisihan hasil yang sedang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme apa yang disebut sebagai PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Sangat rugi kalau Anda mahasiswa ilmu politik atau ilmu pemerintahan tidak mengikuti itu. Jadi kalau Anda ikuti prosesnya, Anda akan paham bagaimana pemilu itu bekerja dan dikerjakan. Itu tugas nomor satu yang pertama. Tugas nomor dua adalah menjawab pertanyaan tematik. Nah, setiap peserta kuliah memperoleh satu pertanyaan atau pernyataan. Nah, silakan nanti diperiksa di bagian akhir yang tentu saja ingin saya sampaikan. Sekali lagi ada dua tugas. Pertama menjawab pertanyaan nomor satu, yang kedua menjawab pertanyaan eh, khusus ya. Jadi umum itu artinya semua mahasiswa dapat ya, tetapi yang nomor dua ini adalah khusus masing-masing karena berbeda-beda pertanyaan maupun pernyataannya. Nah, yang ketiga ketentuan jawaban. Nah, setiap peserta kuliah menjawab dua pertanyaan tadi di atas ya. Baik misalnya dalam bentuk pertama maupun bentuk kedua. Bentuk pertama yang dimaksud adalah setiap peserta. Sedangkan bentuk yang kedua masing-masing untuk peserta kuliah. Bisa dibedakan ya. Nah, kedua jawaban pertanyaan di atas dicantumkan, Anda tulis di kolom komentar unggahan di kanal ini. Nah, dengan demikian, setiap peserta kuliah akan menjawab dua butir pertanyaan, butir jawaban. Ya, panjang tulisan jawaban, silakan saudara atur sedemikian rupa masing-masing antara misalnya 2 sampai 4 paragraf, tapi saya izinkan juga bisa lebih karena yang penting apakah
ruang di dalam kolom komentar itu memungkinkan atau enggak. Tapi berdasarkan pengalaman selama ini tidak pernah ada masalah karena memang kanal YouTube ini punya kapasitas yang tinggi ya, kelas premium. Em, Keempat, tema sebagaimana terlampir, saya ulang, berbentuk kalimat pertanyaan atau sebagian lainnya adalah kalimat pernyataan. Tugas peserta kuliah adalah menjawab pertanyaan dan atau memberi tanggapan tentang pandangan Anda, pendapat Anda mengembangkannya sedemikian rupa, Anda berimprovisasi, kreasi, karsa, cipta masing-masing. Disitulah bobot yang dituntut oleh setiap peserta kuliah. Nah, pada setiap bagian awal atau di atas tulisan, silakan cantumkan nama dan kelas. Sekali lagi, nama dan kelas. Tidak perlu NIM, karena NIM akan lebih sulit diidentifikasi kecuali untuk beberapa keperluan lain. Tapi dalam kaitan dengan ini cukup nama dan nama kelas. Wajib bagi tiap peserta untuk merujuk materi kuliah yang pernah disampaikan oleh saya. Namun, jika dipandang perlu, setelah merujuk setelah materi kuliah, Anda bisa pula membuka peluang untuk merujuk pada sumber rujukan lain sepanjang tentu saja relevan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan atau dengan pokok bahasannya. Nomor 8, jawaban saudara-saudara saya tunggu paling lama pada Sabtu 6 April 2024 pukul 12. Kalau hari ini adalah hari Kamis, hari Sabtu masih sangat cukup. Jadi ya itu saya juga menghitung ya apa, beban saudara dalam mengikuti UTS ya selain tugas-tugas yang lain. Kalau gitu memang cukup waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, tentu saja dilarang ada kecurangan, ada plagiarisme, tindakan manipulasi lain yang ini akan dikaitkan dengan problem etika. Yang keempat, hasil UTS ini akan saya rangkaikan dengan hasil penilaian tugas-tugas, memberi komentar dari bab 1 hingga bab 7. Saya masih memberi kesempatan kepada setiap peserta kuliah untuk merampungkan tugas-tugas memberi komentar bab 1 hingga bab 7. Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan di saat kita proses belajar mengajar. Ketiga, pengerjaan tugas dimaksud paling lama sehari sebelum ditutupnya pengumpulan hasil UTS. Ya, 1 hari sebelum hasil UTS disampaikan, dikumpulkan, maka Anda sudah selesai dengan poin pertama, ya, memberi komentar sebagai tugas bab 1 hingga bab 7. Kalau disebut sehari sebelumnya, maka mengacu pada Sabtu 6 April 2024 pukul 12. Artinya adalah hari Jumat 6 April 2024 pukul 12. Ingat baik-baik ya, bahwa sehari sebelumnya akan saya tengok, akan saya nilai, karena di situ untuk mengetahui itu gampang sekali, ya, ada rekam jejak digitalnya. Nah, jika pengerjaan tugas melebihi tenggat waktu, saya akan mengurangi poin hasil pekerjaan. Pekerjaan ini secara umum sangat mudah, tetapi kalau tidak serius dikerjakan ya tetap aja sulit. Apalagi seringkali mahasiswa itu meremehkan jika masih ada waktu, tapi begitu buru-buru SKS ya, sistem kebut semalam jadinya. Biasakanlah untuk merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya, tugas-tugas ini bersifat individual, etika ya, dan dikerjakan dengan kesadaran yang penuh dan juga penuh tanggung jawab. Kita harus membiasakan diri kita untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada lingkungan. Nah, setiap peserta kuliah dilarang
menduplikasi secara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan memanipulasi judul atau mengcopy, paste, atau dalam bentuk bentuk lain yang pada pokoknya mengindikasikan adanya kecurangan. Nah, dalam hal ditemukan indikasi kecurangan sebagaimana dimaksud di atas, saya tidak segan-segan untuk mengenakan sanksi bahkan hingga membatalkan hasil pekerjaan yang bersangkutan menurut peraturan akademik yang berlaku dengan terlebih dahulu mengklarifikasi kepada yang bersangkutan melalui koordinator kelas atau koordinator mata kuliah. Saya baru sekali sepanjang karir memberikan sanksi terkait dengan plagiarisme. Apalagi plagiarisme ini sekarang ditekankan di Undip ya, ada peraturan rektornya. Nah, itu ya beberapa soal yang telah saya sampaikan sebagai penutup. Nah, sekarang saya akan masuk ke lampiran. Di lampiran ini terdaftar nama dan tematik peserta kuliah, pemilu dan partai politik. Tentu saja untuk kelas ini. Di situ ada ada kolom nomor sebelah kiri, kolom nama dan kolom tema. Nah, nama-nama yang ada di sini bersama tema di sebelah kanannya adalah keharusan bagi saudara untuk menjawab atau meresponnya. Dimulai dari nama Muhammad Diva Desvaldi, Azahra, yang ketiga Himatul, empat Sukma, lima Sevana, enam Muhammad Ilham, tujuh Nawal, dan Nur Raudoh. Ya, silakan diperiksa di sebelah kanan apa pertanyaannya. Nomor 9, Yohana Ivanka, kemudian Ilham Salim, Christian Nicodemus Ega Permana, Alfonsus Rahli, Adela, dan Haniatul, itu adalah nomor 9 hingga nomor 16. Di kolom paling kanan termuat tematika yang memuat tentang apakah pertanyaan ataukah pernyataan. Berikutnya adalah nomor 17 hingga nomor 23 ada Muhammad Kanang, ada Raffi Mahesa Putra, ada Nur Zakia, ada Widiawati, ada Mardiana, ada Avella, dan Ivana. Ya, masing-masing di sebelah kanan adalah tema yang harus Anda jawab atau respon ya. 24 ada Laili, 25 ada Ahmad, 26 ada Amira, ada 27 ada Muhammad Abdul Razak, 28 ada Serenta, ada Faras, nomor 29, 30 Jessica, dan Agus Cahyani Sihite ya, Cahya. 31. Masing-masing bisa periksa sebelah kanan. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nama-nama Jelita, Diva, Raihan, Clara, Melvina, Muhammad Raihan, Awalia, dan Elsa Putri. Sebelah kanannya adalah tematikanya. 40 hingga 47 ada Hieronymus, ada Nazifa, ada Citra, ada Nabila, ada Hemalia, ada Isyana, ada Elisa, dan Muhammad Fazil Farah. Di sebelah kanannya adalah tema-tema yang Anda harus jawab, harus respon. Sementara 48 sampai 52 ada Aulia, ada Muhammad Dias, ada Yogi Risma, ada Syafira, ada Muhammad Fadil Ansori. Anda bisa lihat di sebelah kanan adalah tema-tema yang sudah ditentukan. Nomor 53 Rohit Ahmad Rizal dan nomor 54 adalah Hazel Ananda Coach Gurito. Sebelah kanannya adalah tema-tema yang harus Anda respon atau jawab. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada hal yang masih luput, misalnya, tidak usah segan untuk memberitahukan kepada saya di grup saja, jangan di Japri. Kenapa? Supaya mahasiswa yang lain juga memperoleh informasi yang lengkap.
Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Selamat mengerjakan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.